Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana nih kabarnya hari ini? Wah, alhamdulillah ya, semua anak-anak ibu kabarnya baik dan sehat. Nah, bertemu lagi nih sama ibu. Apakah anak-anak semua sudah siap belajar? Nah, siap ya. Namun sebelum pembelajaran, kita alangkah baiknya berdoa dulu sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, untuk menambah semangat dan konsentrasi kita dalam belajar hari ini, anak-anak diharapkan mengikuti ibu ya. Ketika ibu bilang malam, anak-anak tidak boleh mengucapkan sedikit kata pun. Lalu ketika ibu bilang siang, anak-anak tepuk tangan 2 kali. Nah, ketika ibu bilang pagi, anak-anak tepuk tangan 1 kali. Sekarang kita coba ya. Siang, pagi, siang, pagi, malam. Nah, sudah ya, ibu rasa anak-anak ibu sudah siap untuk belajar dan sudah konsentrasi. Sebelumnya kita telah membahas mengenai perkembangbiakan hewan dan perkembangbiakan tumbuhan. Nah, sekarang kita akan membahas dari buku tematik kelas 6 tema 1 subtema 3, yaitu tentang materi Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Nah, sebelum ke pembahasan, ibu akan ngasih tahu dulu nih, apa sih tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama yaitu siswa mampu mengetahui dan menjelaskan penyebab dari hewan dan tumbuhan menjadi langka sehingga harus dilindungi. Dan yang kedua, siswa dapat mengetahui apa dampak dari kerusakan habitat hewan dan tumbuhan. Dan yang ketiga, siswa dapat melestarikan hewan dan tumbuhan di sekitarnya. Pada pertemuan sebelumnya, ibu telah menugaskan kepada kalian untuk bertanya kepada kakak, kepada ayah, kepada ibu, ataupun kepada kerabat lainnya. Ibu meminta kalian menuliskan di buku catatan kalian 3 hewan yang terancam punah di Indonesia dan 3 tumbuhan yang terancam punah di Indonesia. Di sini siapa nih yang berani untuk menyebutkan 3 hewan langka yang ada di Indonesia? Ya, Randy, silakan. Betul ya. Nah, kata Randy, hewan langka di Indonesia itu ada 3. Itu ada komodo, ada orangutan, dan ada harimau Sumatera. Betul ya, itu tuh 3 dari sekian banyak hewan yang terancam punah di Indonesia. Nah, sekarang siapa yang mau menyebutkan 3 tumbuhan yang terancam punah di Indonesia? Ya, silakan Siska. Betul ya, kata Siska, 3 tumbuhan yang terancam punah di Indonesia itu ada bunga bangkai, ada Rafflesia arnoldi, dan ada anggrek hitam. Semua yang disebutkan oleh anak-anak, oleh Randy dan Siska itu benar ya. Lalu, Bu, kenapa sih hewan dan tumbuhan itu bisa sampai terancam punah? Nah, kita bahas ya. Kita akan membahas dari penyebabnya dulu, kenapa hewan dan tumbuhan bisa terancam punah. Yang pertama itu karena kebakaran hutan. Nah, seperti yang kita tahu, hutan adalah habitat dari hewan dan tumbuhan. Di dalam hutan banyak sekali jenis hewan dan tumbuhan. Ketika habitat hewan dan tumbuhan itu habis terbakar oleh api, mereka akan kehilangan tempat tinggalnya nih. Makanannya juga akan semakin berkurang. Dan karena kebakaran itu
kebanyakan hewan dan tumbuhan di sana ikut terbakar sehingga mereka mati. Lalu untuk penyebab yang kedua adalah penebangan pohon tanpa menanamnya kembali. Saat ini banyak sekali orang yang menebang pohon tapi tidak menanamnya kembali. Nah, Bu, buat apa sih orang-orang menebang pohon? Nah, orang-orang menebang pohon itu karena untuk dipergunakan. Sebenarnya tidak ada yang salah dari itu. Cuman yang salah itu ketika tidak menanamnya kembali sehingga tumbuhan atau pohon di hutan itu akan semakin habis dan berkurang. Yang ketiga yaitu karena maraknya perburuan liar. Perburuan liar itu apa? Perburuan liar itu adalah kegiatan atau aktivitas pengambilan hewan dan tumbuhan secara marak ya. Nah, tindakan ini tidak boleh dilakukan ya, karena perburuan liar yang terjadi terus-menerus dapat mengakibatkan semakin menurunnya populasi hewan dan tumbuhan. Maka dari itu, di sini kita belajar, lalu kita akan mengetahui cara melestarikan hewan dan tumbuhan. Yang pertama dengan adanya kebun binatang. Nih, di sini siapa nih yang pernah ke kebun binatang sama ayah, sama mama, dan sama keluarga yang lainnya? Wah, kebanyakan di sini udah pada pernah ke kebun binatang ya. Nah, di dalam kebun binatang kita melihat berbagai jenis hewan yang dikembangbiakan. Sehingga dengan adanya kebun binatang itu dapat membantu meningkatkan populasi hewan yang ada di bumi. Lalu dengan membuat taman nasional. Taman nasional itu merupakan tempat pelestarian alam, yaitu ekosistem murni atau ekosistem asli yang di dalamnya terdapat berbagai jenis hewan dan berbagai jenis tumbuhan yang terjaga dan tidak boleh ada yang bisa mengganggunya. Sehingga di dalam taman nasional hewan dan tumbuhan dapat berkembang biak. Lalu yang ketiga dengan diri kita sendiri nih, kita jangan pernah merusak alam dan melakukan perburuan liar, itu tidak boleh ya. Lalu yang keempat dengan penanaman tumbuhan. Nah, penanaman tumbuhan ini bisa dilakukan oleh kita nih di rumah bareng mama, bareng papa, bareng kakak menanam tumbuhan. Nah, sehingga bisa menambah jumlah populasi tumbuhan. Dan yang pasti kita harus saling menyayangi dan mencintai hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Jangan menyakitinya. Nah, itu dia pembahasan kita hari ini tentang penyebabnya dan tentang melestarikan hewan dan tumbuhan. Baik anak-anak, pertemuan kita hari ini mungkin cukup sekian ya. Dan ingat, untuk ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.